Lo pasti ngerasakan harga-harga naik gila-gilaan? Tiap malam mikir duit, mimpiin inflasi. Ternyata lo gak sendirian. Video ini bakal ngebahas kenapa banyak orang jadi overthinking finansial dan gimana caranya biar jiwa tenang. Langsung aja. Belakangan ini, harga kebutuhan pokok naik terus. Beras, minyak, gas, semua naik. Di Jakarta, banyak orang turun ke jalan protes. Tapi efeknya bukan cuma di dompet, loh. Banyak yang mulai ngalamin financial anxiety, cemas parah soal keuangan. Ini penting banget dibahas karena kalau didiemin bisa berabe. Awalnya sih pelan-pelan. Awal tahun 2024 harga beras mulai naik, disusul minyak goreng. Juni 2024, demo besar-besaran di Jakarta. Juli, pemerintah ngeluarin beberapa kebijakan, tapi rakyat masih resah. September, kata, inflasi jadi trending di Twitter. Oktober, panik buying mulai terjadi. Sampai akhirnya sekarang, kita semua ngerasain dampaknya. Inflasi sebenarnya udah ada sejak zaman kolonial. Tapi yang bikin beda sekarang adalah kecepatan penyebaran informasinya. Dulu orang mungkin cuma ngomong di warung kopi, sekarang viral di TikTok. Belum lagi, efek pandemi masih terasa. Banyak yang kehilangan pekerjaan atau usahanya bangkrut. Jadi financial anxiety ini akumulasi dari berbagai hal. Tahu gak sih, financial anxiety itu bukan cuma soal pelit atau takut miskin? Menurut psikolog, ini adalah respons ancaman yang sama kayak saat lo lihat ular. Otak lo nganggap situasi finansial sebagai bahaya nyata. Jadi bukan lebay, tapi memang ada perubahan kimia di otak. Kerennya, lo bisa atasi ini pakai teknik psikologis. Pelengkapnya, money anxiety timbul dari persepsi ketidakamanan, bukan dari jumlah duit yang sebenarnya. Orang punya duit banyak juga bisa cemas. Solusinya? Menurut ahli, tetapkan tujuan jangka pendek yang realistis. Misalnya nabung Rp10.000 sehari. Jangan lihat target jauh. Dan hindari impulsive buying, itu bikin lo merasa kontrol lagi. Banyak yang mikir, overthinking MAH biasa, lo aja yang lemah. Padahal itu miskonsepsi. Overthinking itu bukan sekadar pikiran berlebihan, tapi siklus setan yang nguras energi mental. Lo bisa sampai sakit kepala, susah tidur, otot tegang. Ini gejala fisik nyata. Jadi jangan remehin, butuh penanganan serius. Fakta sebenarnya, meditasi dan mindfulness bukan cuma untuk biksu di gunung. Ilmu neuroscience membuktikan, meditasi 10 menit sehari bisa ngurangin aktivitas jaringan mode default otak, bagian yang bikin lo overthinking. Jadi nggak perlu jadi master yoga, cukup tarik napas sambil fokus sama napas aja udah bikin otak lo lebih tenang. Dampak langsungnya jelas, lo jadi susah tidur. Mikir terus gimana bayar cicilan, beli bahan makanan. Akhirnya lo begadang, besoknya lesu, kerja nggak produktif. Otot tegang, kepala pusing. Bahkan ada yang sampai sakit karena stres. Ini efek domino yang bikin tambah parah. Kalau dibiarin, financial anxiety bisa jadi kronis. Artinya lo bakal terus-terusan cemas, burnout, bahkan hubungan dengan orang terdekat jadi tegang. Akhirnya lo isolasi diri. Tapi kabar baiknya, financial anxiety itu bisa diatasi. Kuncinya, akui perasaan lo, jangan dipendam. Banyak resources yang bisa bantu. Sisi yang jarang dibahas, krisis ekonomi sebenarnya bisa jadi ajang refleksi diri. Lo mulai sadar mana pengeluaran penting, mana yang cuma gengsi. Lo belajar budgeting, investasi, mungkin malah nemu peluang baru. Banyak orang sukses yang memulai dari masa sulit. Jadi jangan lihat ini sebagai akhir, tapi awal perubahan. Data dari beberapa survei, 7 dari 10 orang Indonesia mengaku cemas dengan kondisi ekonomi saat ini. 40% diantaranya mengalami gangguan tidur. Kenaikan konsultasi psikolog daring meningkat 300% pada kuartal terakhir.
Angka bunuh diri terkait masalah finansial juga naik. Ini darurat, tapi juga memberi peluang untuk peduli satu sama lain. Reaksi publik luar biasa. Banyak akun baru bermunculan ngomongin financial anxiety dengan caption relatable. Ada juga komunitas support di WhatsApp dan Telegram. Bahkan TikTok penuh dengan video, cerita duit yang bisa bikin lo merasa nggak sendiri. Tapi ada juga yang justru ngejuge, miskin MAH gitu, kerja aja yang benar. Kontroversi memanas, ada yang bilang ini semua salah individu, lo cemas karena lo gagal ngatur keuangan. Tapi banyak juga yang anggap ini masalah sistem, pemerintah harus stabilkan harga. Dua sudut pandang ini bikin perdebatan seru di kolom komentar. Mana yang benar? Menurut psikolog, dua-duanya ada benarnya. Individu bisa kontrol, tapi sistem juga perlu dibenahi. Ingat krisis 1998? Waktu itu harga juga naik gila-gilaan, banyak orang kehilangan tabungan. Tapi dari situ lahir generasi entrepreneur tangguh. Banyak yang mulai usaha kecil-kecilan dari rumah. Pelajaran berharga, krisis memaksa kita kreatif. Dan yang paling penting, dukungan sosial jadi kunci bertahan. Ini yang lagi kita butuhin sekarang. Nah, ini dia twistnya. Otak lo punya jaringan khusus yang bikin lo terus overthinking. Namanya Default Mode Network, DMN. Waktu lo meditasi atau fokus ke napas, DMN jadi lebih tenang. Bahkan, penelitian dari Harvard nunjukin meditasi 8 minggu bisa ngubah struktur otak. Jadi lo punya kendali penuh atas kecemasan lo. Gila nggak tuh? Intinya, harga-harga naik memang di luar kendali kita. Tapi respons kita terhadapnya bisa dilatih. Financial anxiety bukanlah vonis seumur hidup, melainkan alarm yang ngasih tahu, hey, saatnya ubah cara pandang. Dengan mindfulness, tujuan kecil, dan dukungan sosial, lo bisa lewati ini. Masa depan tetap cerah, kok. Gimana nih pendapat lo? Apakah lo juga ngalamin financial anxiety? Atau punya tips lain untuk tenangin jiwa? Komen di bawah, share video ini ke temen yang lagi butuh. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa.